السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan sejalan dengan bertambahnya usia kita, meningkat iman kita, meningkat amal soleh kita, meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dalam sejarah kebangkitan Islam setelah melewati era penjajahan atau penetrasi bangsa barat yang sangat panjang terhadap masyarakat Islam di timur, muncul seorang mujaddid besar, seorang pembaharu yang sangat berpengaruh di dunia Islam, yaitu Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh semula mengikuti gurunya yang bernama Jamaluddin Al-Afghani di dalam usaha-usaha merehabilitir masyarakat muslim atas kondisi sosial yang porak-poranda akibat penetrasi bangsa barat tadi. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang politisi, maka ia melakukan usaha-usaha tajdid atau pembaharuan lewat jalur politik. Tapi dalam pandangan Abduh, Jamaluddin Al-Afghani termasuk tidak berhasil. Salah satu faktor ketidakberhasilannya karena masyarakat yang ia ajak berjuang belum memiliki kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Itulah sebabnya usaha tajdid atau pembaharuannya pada jalur politik dianggap tidak berhasil. Setelah gurunya meninggal dunia, Syekh Muhammad Abduh melakukan satu usaha tajdid atau pembaharuan di Islam menggunakan jalur pendidikan. Dia mengatakan bahwa terpuruknya kondisi masyarakat Islam waktu itu salah satunya karena rendahnya kesadaran pendidikan, juga karena cara-cara atau metode-metode yang dipakai di dalam perguruan tinggi Islam sudah sangat kuno dan perlu pembaruan. Itulah sebabnya ketika Syekh Muhammad Abduh diangkat menjadi Grand Master di Al-Azhar University, dia melakukan pembaruan. Di antaranya adalah pembaruan pelajaran sastra Arab serta metode-metode baru di dalam menggali nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran. Hadirin, Syekh Muhammad Abduh pergaulannya sangat luas. Ia bertukar pikiran dengan siapapun, tidak saja dengan ulama-ulama Islam, tapi dia juga bertukar pikiran dengan filosof-filosof barat yang memang secara duniawi telah melampaui raihan-raihan yang dialami oleh kaum muslimin. Memang kaum muslimin dulunya pernah mengalami satu kejayaan yang sangat gemilang. Bahkan kejayaan atau kemajuan dunia barat itu tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan para ilmuwan-ilmuwan Islam pada zaman keemasannya.
Kalau kita misalnya membaca sejarah Islam di Andalusia, kita akan menemukan fakta bagaimana ulama-ulama Islam era kejayaan Islam di Andalusia itu sangat cemerlang. Mereka memiliki satu usaha yang sangat kuat untuk melakukan hal-hal baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Nah, satu saat Syekh Muhammad Abduh berkunjung ke barat, ya. Di antaranya adalah ke Perancis. Dia heran karena nilai-nilai Islam yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah justru ia temukan di barat, ya. Sehingga muncullah kata-kata yang terkenal dari diri beliau bahwa di barat banyak Islam walaupun sedikit Muslim. Sebaliknya di negara-negara Islam sedikit Islam walaupun mayoritas penduduknya adalah Muslim. Yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad Abduh, nilai-nilai Islam itu adalah nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh semua manusia, yang itu memang diajarkan dalam Islam. Keadilan, kejujuran, kedisiplinan, berdiri sama rata di hadapan hukum, kemakmuran yang merata dan lain sebagainya. Yang itu semua ia lihat dan ia temukan di dunia barat, walaupun di sana sedikit sekali jumlah orang yang beragama Islam. Sebaliknya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam terjadi hal yang sebaliknya. Ada ketidakadilan, penguasanya itu sangat korup, penguasanya tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, hanya istana saja yang bergelimang harta sementara rakyatnya bergelimang kesengsaraan. Tidak ada kedisiplinan, kebersihan tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, walaupun yang punya jargon an-nadhafatu minal iman itu adalah orang Islam, tapi sampah berserakan di mana-mana, sampah berserakan di jalan-jalan. Dia melihat bagaimana sungai Rhine, sungai yang membelah benua Eropa itu jernih, bening, ikan-ikan yang ada di dalamnya terlihat dari luar, ya. Tidak ada sepotong sampah pun yang mengalir, yang ada di atasnya, yang hanyut di atasnya, ya. Tapi di sungai-sungai yang di situ hidup kaum muslimin itu sungainya kotor, ya, sampah-sampah berserakan di dalam sungai. Jangankan sampah, kasur rusak, kursi patah, kakinya semua dibuang ke dalam sungai. Ini tentu satu pemandangan yang sebaliknya. Nah, cerita Syekh Muhammad Abduh itu setelah pulang ke Mesir didengar oleh sahabatnya, seorang tokoh yang terkenal juga yang namanya Syakib Arslan, ya. Syakib Arslan lah kemudian menulis buku yang terkenal yang berjudul Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang Islam itu tertinggal sementara selain Islam mengalami kemajuan yang luar biasa, ya. Saya kira sampai sekarang pun negara-negara Islam itu masih merupakan konsumen teknologi, bukan produsen teknologi. Walaupun ada sedikit saja di antara negara-negara Islam itu yang juga produsen teknologi. Memang negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah adalah negara-negara kaya, ya. Kita tahu bagaimana kemakmuran dan kekayaan negara Qatar saat mengadakan event internasional yang namanya kejuaraan sepak bola dunia. Luar biasa, fasilitasnya sangat mengagumkan, memberikan kenyamanan kepada semua orang. Dan ternyata lapangan bola yang dibikin itu hanyalah lapangan bola yang sifatnya sementara, knockdown. Pertandingan sepak bola selesai, perhelatan tingkat dunia itu selesai, disingkirkan lagi, diringkesi lagi lapangan bola itu dan sudah berbentuk menjadi tanah biasa, ya. Menunjukkan betapa kayanya, ya, satu negara yang ada di Timur Tengah sana yang namanya Qatar, ya.
Tapi itu negara kaya, dan negara kaya itu tidak identik dengan negara maju. Satu negara dikatakan maju setidaknya kalau ada kemandirian di dalam negara itu. Pertama, mandiri secara ekonomi. Indikatornya adalah utang luar negeri 0%. Atau utang luar negeri ya tidak banyak-banyak lah utang luar negerinya itu. Itu artinya negara itu maju. Yang kedua, alat utama sistem pertahanan diproduksi dalam negeri. Jadi alat utama sistem pertahanan itu atau alutsista itu tidak mengandalkan produk luar negeri. Yang ketiga adalah mandiri secara politik. Yang kedua tadi mandiri secara militer, yang indikatornya adalah alutsista atau alat utama sistem pertahanannya itu bikin sendiri dalam negeri, tidak mengandalkan luar negeri. Yang ketiga adalah mandiri secara politik. Indikatornya apa? Indikatornya ya tidak mengekor madhab politik negara-negara lain, tidak timur, tidak barat, tetapi memiliki pendirian dan itu dipegang secara konsisten. Ya insya Allah pada saatnya negara yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi negara yang mandiri. Ya tentu dengan indikator 3 tadi, mandiri secara menjadi negara yang maju, yang indikatornya adalah mandiri secara ekonomi, mandiri secara militer, dan mandiri secara politik. Dalam buku Syakib Arslan itu dia menulis sejumlah persoalan yang ia anggap sebagai sebab mundurnya kaum muslimin, padahal dulu mengalami satu kemajuan yang luar biasa dan menjadi pemimpin peradaban dunia. Makanya dia nulis buku Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapakah umat Islam itu mundur sementara umat yang lainnya mengalami kemajuan? Nah, menurut Syakib Arslan, penyebab kemunduran umat Islam itu adalah satu, al-jahlu. Kita sering artikan al-jahlu itu adalah bodoh, sehingga era jahiliyah adalah era kebodohan. Tapi jangan keliru, bodoh di sini tidak identik dengan mengalami keterbelakangan intelektual, bukan itu. Buktinya dalam bahasa Arab kata-kata al-jahlu itu tidak dihadapkan dengan az-zaka'u yang artinya cerdas. Jadi al-jahlu itu bukan tidak cerdas. Dalam kitab Fajrul Islam yang ditulis oleh Ahmad Amin, ia jelaskan bahwa lawan kata dari al-jahlu itu adalah al-khilmu. Al-khilmu itu adalah lembut. Al-khilmu itu adalah lapang dada. Al-khilmu itu adalah gampang memaafkan orang lain. Al-khilmu itu adalah tasamuh, tepo seliro, toleran, dan seterusnya. Nah, kenapa zaman sebelum Nabi, era sebelum datangnya syariat Islam disebut era jahiliyah? Karena masyarakat tidak siap untuk hidup berdampingan dengan yang berbeda. Itulah sebabnya antara satu suku dengan suku yang lainnya sering berkelahi. Satu suku dengan suku yang lainnya sering perang. Itu adalah era jahiliyah. Era di mana manusia tidak siap hidup berdampingan dengan orang yang berbeda dengan dirinya. Hanya beda kabilah saja mereka saling perang. Makanya dalam sejarahnya masyarakat Arab itu tidak pernah berhasil mendirikan negara raya. Negara yang pertama kali didirikan adalah negara di mana pemimpinnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabilah yang mengajarkan al-khilmu kepada mereka. Sehingga masyarakat yang semula jahiliyah itu menjadi masyarakat utama yang patut diteladani, yaitu generasi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu karena Nabi merubah kejahilian mereka menjadi masyarakat yang halim, masyarakat yang tadi kami katakan
toleran, yang lapang dada, yang pemaaf, yang pada intinya setia dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Ya. Kita sepakat ya, satu contoh sederhana, saat berlalu lintas, kalau lampu hijau itu kita jalan, kalau lampu merah itu kita berhenti. Ya. Misalnya satu saat lampu merah sepi, tidak ada pengendara lain, juga tidak ada polisi, kemudian kita jablas saja, maka kita masuk jahiliyah, karena kita sudah melanggar kesepakatan yang disepakati bersama. Dan tentu saja soal hal-hal yang lainnya ya. Ada tulisan dilarang membuang sampah di sini, malah dijadikan tempat pembuangan sampah ya. Dilarang meletakkan sandal di sini, malah disitulah diletakkan sandalnya. Nah, tentu ini adalah faktor-faktor yang barangkali terlihat sederhana, tapi disitulah termasuk kunci-kunci kemajuan. Yang kedua adalah al-ilmu an-naqis, ilmu yang terus berkurang, riset penelitian terus mundur ya. Di Indonesia ini anggaran untuk riset sebenarnya termasuk besar, tapi periset itu belum mampu menghasilkan secara signifikan produk-produk yang membawa kepada kemajuan ya. Belum lagi yang namanya kapitalisme di dunia pendidikan ya. Sekarang misalnya seseorang yang ingin menjadi profesor atau guru besar, yang itu menunjukkan bahwa dia sangat ahli di bidangnya, bisa membentuk tim, membayar tim. Mereka yang akan mengurus, saya tidak tahu urusannya dengan diri saya bayar orang, saya suruh mereka nulis jurnal internasional, Scopus, dan kemudian diurus, tiba-tiba saja saya jadi profesor. Ada seorang tokoh nasional bicara di media televisi, kurang apa saya ini? Pintar saya ini, profesor 5 kali. Masa ada seorang profesor 5 kali, doktor 8 kali. Nah, menunjukkan betapa rapuhnya dan ringkihnya dunia pendidikan di negara kita ya. Nah, padahal Islamlah yang saya kira satu-satunya kitab suci di dunia ini yang memerintahkan umatnya untuk gemar membaca, itu adalah Al-Quran. Tidak ada kitab suci di luar Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menjadi orang yang gemar membaca. Hanya Quran yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk gemar membaca. Tapi faktanya indeks literasi masyarakat Indonesia itu rendah ya. 0,001. Artinya dari 1000 orang yang berkumpul, kira-kira hanya 1 orang yang gemar membaca. Coba kalau kita lihat ya, kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, di stasiun, di bandara, di terminal, orang-orang itu nunggu naik kendaraan, yang mereka lakukan adalah membaca. Bisa kita lihat, mereka gemar sekali membaca. Padahal yang punya kitab suci di dalamnya ada Iqra adalah kaum muslimin, tapi indeks literasi umat Islam itu masih rendah. Ada seorang tokoh namanya Ibnu Rushd Al-Andalusi. Saking produktifnya, karyanya itu mencapai 400 jilid buku. Padahal dia juga punya istri, dia juga punya anak ya. Maksudnya hidupnya normal saja. Sampai akhir hayatnya diperkirakan karyanya dalam berbagai macam ilmu, fikih, tafsir, falsafah, mantik, kedokteran dan seterusnya, karena beliau juga seorang dokter di samping seorang ulama, itu mencapai 400 jilid. Dia mengatakan, sepanjang hayat saya, setiap malam saya membaca dan menulis. Hanya 2 kali saya tidak membaca dan tidak menulis. Pertama saat saya jadi manten, karena saya sibuk dengan malam pertama saya. Kedua saat ayah saya meninggal dunia, karena saya sibuk mengurus jenazahnya ayah saya. Coba bayangkan itu betapa literasinya, hobi membacanya itu sedemikian tingginya. Padahal kita semua tahu, kita semua menyadari
bahwa ketertinggalan di dalam satu ilmu tidak bisa dikejar kecuali dengan cara membaca. Soal apakah membaca buku, membaca internet, membaca yang lain-lain, ya kan soal lain, itu hanya metode saja di dalam menyerap ilmu pengetahuan. Kalau kita ingin pintar tetapi kemudian malas membaca, ya tentu yang demikian ini tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Katanya kalau dapat ilmu laduni langsung pintar walaupun tidak pakai membaca. Yang kedua adalah fasadul akhlak, rusaknya akhlak. Akhlak adalah tata krama, akhlak adalah budi pekerti luhur. Di dalam akhlak ada empati, di dalam akhlak ada simpati, di dalam akhlak ada kerelaan berkorban untuk kemaslahatan manusia secara umum. Kalau masyarakat sudah tidak peduli kepada lingkungannya, tentu itu adalah salah satu penyebab mundurnya umat Islam. Yang keempat adalah fasadu akhlakil umara, rusaknya akhlak para pemimpin. Hadirin, ada ungkapan yang relatif terkenal ya terkait masalah ini. Yang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan sebagaimana terdapat di dalam kitab Ihya'u Ulumiddin, fa fasadur ra'aya bi fasadil muluk. Rusaknya rakyat itu sebab rusaknya penguasa. Kalau di bawah banyak orang jadi maling, ya. Nun saya ini setiap hari kalau naik mobil mendengarkan radio SS, ya. Itu yang namanya tiap hari mesti ada orang kehilangan mobil, tiap hari ada orang kehilangan sepeda motor, ya. Apalagi kehilangan sepatu sandal di masjid, itu ya tiap hari, ya. Kotak amal masjid dibawa lari itu sudah biasa. Di Indonesia ini biasa. Itu artinya akhlak rakyat sekarang ini rusak. Rusaknya akhlak rakyat itu menurut Imam Al-Ghazali dikatakan fa fasadur ra'aya bi fasadil muluk. Rusaknya rakyat itu karena rusaknya para penguasa. Makna penguasa di sini adalah elit nasional. Kalau kelompok elit negara, kelompok elit negara, tiap hari kita dengar kasus korupsi, si A ditangkap karena korupsi, besoknya si B ditangkap karena korupsi. Seorang pejabat yang seharusnya melindungi seluruh rakyatnya dari bahaya narkoba, justru kulaan narkoba. Coba bayangkan itu. Jadi memang dari sisi moralitas, dari sisi akhlak terjadi proses pembusukan yang luar biasa di tingkat elit penguasa di negara kita, dan kita patut bangga bahwa mereka memperoleh satu tindakan hukum yang sewajarnya, ya, bahwa mereka salah dan kemudian dihukum. Itu sesuatu yang saya kira contoh yang baik, ya, contoh yang sangat baik untuk yang seterusnya. Ada jenderal ini, jenderal itu, karena seharusnya menjadi pelindung masyarakat dari bahaya narkoba, justru kulaan narkoba, waktunya dipecat dari kesatuannya dan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Itu saya kira satu contoh yang baik, ya, kepada rakyat. Dalam hal ini adalah ketegasan, ya. Jadi mau tidak mau bahwa elit penguasa itu memang teladan bagi rakyatnya. Kalau yang atas rusak, ya rusaklah yang bawah. Karena air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Itu orang bahasa Melayu gitu. Baik. Yang mudah-mudahan elit penguasa yang ada di negara kita ini menjadi orang-orang yang soleh,
orang-orang yang akhlakul karimah sehingga rakyat bisa menteladaninya. Wa fasadul muluki bi fasadil ulama. Rusaknya raja, penguasa karena rusaknya ulama. Rusaknya raja karena rusaknya ulama. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling banyak pahalanya menegakkan kalimat benar di hadapan raja yang menyimpang. Menegakkan kalimat benar di hadapan raja yang menyimpang. Dijelaskan bahwa para raja itu pasti memiliki dewan pertimbangan. Para raja atau para penguasa, apapun namanya, perdana menteri, presiden, sultan, raja dan seterusnya, pasti memiliki dewan pertimbangan, dewan penasehat. Nah, dewan pertimbangan atau dewan penasehat itu ada dua, ada bitonatus su, ada bitonatul haq. Bitonatus su, badan penasehat yang buruk, tanzuru madza yuridu sultan, yang ia lihat apa yang disenangi oleh penguasa, apa yang disenangi oleh penguasa. Tsumma tuzyinuhu lahu, kemudian ia memberikan hiasan, melegitimasi, kemudian mengatakan inilah yang benar. Penasehat yang buruk atau bitonatus su itu melihat apa sih yang diinginkan oleh penguasa. Walaupun itu batil, ia carikan berbagai macam alasan, dilegitimasi supaya itu menjadi sah di hadapan orang banyak. Dalil golek-golek no kan bisa utasi dalil lah ini. Sehingga sesuatu yang batil itu akhirnya terlihat hak. Itu kalau ulama atau penasihat itu adalah buruk. Amma bitonatul haqi fa innaha tanzuru ma yardallahu wa rasuluhu. Kalau dewan penasihat itu adalah dewan penasihat yang benar, yang ia lihat adalah apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, bukan apa yang disenangi oleh penguasa, tapi apa yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Baik. Fafasadul ulama'i bi istila'i khubil mali wal jah. Rusaknya ulama kalau yang ada dalam pikirannya adalah uang dan jabatan. Kalau di dalam pikiran ulama itu hanyalah uang dan jabatan, maka dia akan menjadi ulama yang rusak. Dan dari ulama yang rusak inilah lahir penguasa-penguasa yang rusak. Dari penguasa-penguasa yang rusak lahirlah rakyat yang rusak ya. Kalau ulamanya saja rusak, bagaimana dengan penguasa dan rakyatnya? Baik, kita lanjutkan terkait tadi indikator-indikator kemajuan. Yang berikutnya adalah al-ya'su wal qanatu mir rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Apa makna putus asa dari rahmat Allah itu? Hidupnya pesimistik, dan itu tidak boleh dalam agama.
Orang beriman harus optimistik bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Ada satu kata-kata hikmah, walaupun oleh sementara orang disebut sebagai hadis. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung, berlaba. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, tertipu dia. Zaman bergerak tapi dia tidak mengikuti pergerakan zaman, tertinggal. Orang bikin tulisan sudah pakai komputer, jenengan masih pakai mesin ketik lama, cetak, tertinggal. Karena zaman terus bergerak. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini justru lebih jelek daripada hari yang kemarin, dia benar-benar merugi. Artinya apa? Bahwa dalam hidup ini kita harus punya visi ke depan, optimistik. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah itu identik dengan pesimistik. Apapun keadaannya, orang beriman harus optimistik. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Bilang Muhammad kepada umatmu bahwa aku declare, aku mengatakan, hei hamba-hambaku yang melampaui batas dalam hidupnya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah ampuni dosa semuanya. Jadi di antara penyebab kemunduran umat adalah saat umat itu putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua adalah al-jumudu alal qadim. Apa itu ya? Puas dengan keadaan yang ada. Itu namanya tidak visioner. Hadirin, salah satu, ya walaupun penyebabnya banyak, runtuhnya khilafah Utsmani, salah satunya adalah ini, al-jumudu alal qadim. Merasa yang ada ini sudah sebaik-baik keadaan, tidak usah ditambah, tidak usah diperbaiki, ya sudah dalam keadaan seperti ini saja. Ini tentu saja menjadikan kemunduran ya. Teknologi misalnya ya, ini kan teknologi yang sementara ini paling mutakhir ya. HP Android, luar biasa, penemuan yang sangat revolusioner. Segala macam itu bisa diselesaikan di sini. Kita ingin lihat TV, kita ingin mendengarkan radio, apa bisa di sini. Komunikasi dengan orang yang sedang pergi haji di Mekah, komunikasi dengan orang yang sedang jalan-jalan di Amerika, bisa dari sini. Kirim duit kepada sanak kerabat bisa lewat sini. Ngisi e-tol bisa gesek di sini. Apa saja bisa diselesaikan di sini. Saya ngajar online bisa dari sini, memberikan penilaian kepada kerja mahasiswa dari sini. Waktunya mepet, saya harus memberi nilai, sementara waktu kita sibuk di mobil, saya taktuk-taktuk menilai mahasiswa dari alat yang kecil ini. Inilah satu contoh bahwa kita tidak boleh puas dengan kemapanan.
Karena tantangan yang kita hadapi dalam konteks dakwah itu terus semakin hari semakin complicated, semakin hari semakin complicated. Sehingga dakwah itu juga harus terus diperbarui metodenya, diperbarui cara-caranya. Hadirin, data statistik ya, terkait dakwah Islam itu memang membanggakan. Islam di Eropa meningkat terus, bahkan sekarang katanya sudah tembus angka 15%. Sementara non muslim itu 35%. Diperkirakan 2040 antara Islam dengan agama-agama lain di luar Islam itu sudah seimbang, karena progres kemajuan orang masuk ke dalam agama Islam di Eropa itu cukup tinggi. Banyak sudah wali kota beragama Islam di Inggris, di Amerika, politisi beragama Islam di dunia barat sudah banyak. Di Spanyol misalnya, setelah 700 tahun inkuisisi di mana segala hal yang berbau Islam dilenyapkan, disingkirkan, sekarang tumbuh lagi. Bukan migran dari luar, tapi orang Spanyol sendiri sudah sekitar 3%. Terutama di Granada yang sampai 10%. Itu artinya capaian yang sangat membanggakan. Tapi jangan terlalu bangga lebih dulu, karena angka agnotisme ternyata juga tinggi. Angka agnotisme itu ternyata juga tinggi. Apa agnotisme itu? Di mana seseorang tidak peduli lagi dengan agamanya. Mungkin dia Katolik, dibaptis saat kecil, tapi setelah itu tidak pernah lagi pergi ke gereja, tidak pernah lagi membuka Bible. Itu di Eropa. Atau di kalangan kaum muslimin, dia Islam saat kecil karena disunat, dikhitan, tapi setelah itu tidak pernah lagi membuka Al-Quran, tidak pernah lagi masuk masjid. Di Turki 98% penduduknya Islam. Dari 98% itu yang agnotism itu katanya 40%. Tinggi sekali. Agnotism itu menjurus kepada ateisme. Sehingga dalam beberapa survei tidak sedikit orang-orang Turki yang beragama Islam itu tidak tahu berapa rakaat sholat zuhur. Mungkin dia bisa menjawab, satu hari berapa kali sholat itu wajib? 5 kali. Apa saja? Dia jawab, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sholat subuh berapa rakaat? Dia tidak bisa jawab. Dan itu tidak saja di Turki, di beberapa negara Islam, termasuk di Saudi Arabia, sudah muncul angkanya kelompok yang agnotism tadi. Nah inilah, dakwah itu harus lebih digiatkan lagi, dalam arti memperbarui caranya, memperbarui metodenya, supaya dakwah itu tidak sekedar menguatkan yang sudah kuat imannya, tapi juga menguatkan yang masih lemah imannya. Bukan saja memasukkan masjid orang yang tiap hari memang masuk masjid, tapi memasukkan masjid orang yang mulai kecil tidak pernah masuk masjid. Dakwah mimbariyah seperti ini kan hanya menguatkan. Karena yang datang ini orang-orang soleh semuanya. Bagaimana tidak soleh sebelum subuh sudah pada datang? Tapi gimana dakwah itu bisa memasukkan mereka yang tidak pernah mancik masjid itu kemudian masuk ke dalam masjid? Tentu harus ada metode-metode yang mereka tidak tersinggung, mereka tidak merasa tertekan dan seterusnya. Ini penting. Makanya ayat mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Ud'u, ajaklah, ila sabili rabbika, masuk ke dalam jalan Tuhanmu. Yang diajak kan masih di luar itu, karena diajak masuk itu. Ajaklah masuk ke dalam jalan Tuhanmu. Yang diajak itu masih di luar. Ajaklah mereka yang masih di luar itu masuk ke dalam jalan Tuhan.
jalan Allah. Kalau untuk yang sudah soleh ini ya gampang saja ya. Tapi bagaimana ya? Sehingga dakwah itu tidak sekedar mimbariyah. Ada ad-dakwah bilhal. Dakwah ya yang dulu dakwanya orang-orang soleh yang menjadikan Islam masyarakat Nusantara yang sebelumnya non muslim menjadi muslim itu bukan sekedar dakwah mimbariyah lewat kerjasama dagang, lewat menciptakan lapangan pekerjaan dan seterusnya, pendekatan-pendekatan yang sifatnya bersentuhan langsung dengan sosiokultural mereka. Yang berikutnya adalah faqduhum kulla thiqatan fi anfusihim. Apa ya? Tidak pede ya. Tidak pede. Hadirin, generasi sahabat Nabi itu adalah contoh yang sebaik-baiknya. Kami sering bilang, kalau kita bicara capaian peradaban, maka generasi sahabat itu tidak punya capaian peradaban yang berarti. Capaian peradaban yang memuncak itu justru pada zaman Abbasiyah atau pada zaman kerajaan-kerajaan Islam di Spanyol yang sampai sekarang masih kita saksikan buktinya. Saya pernah mengunjungi Masjid Cordoba, mengunjungi Istana Alhambra di Granada, ya, walaupun sekarang sudah menjadi katedral ya, tapi keindahannya itu masih luar biasa. Kaligrafi ayat Al-Quran, hadis Nabi yang terbuat dari emas itu masih terpelihara dengan sebaik-baiknya, walaupun statusnya sudah menjadi katedral, menjadi gereja. Itu bukti nyata capaian peradaban kaum muslimin zaman itu. Masjid yang luar biasa di Sevilla, di mana-mana, masjid-masjid yang mengagumkan itu ya tentu sekarang semuanya sudah berfungsi menjadi cagar budaya dan gereja ya, karena ada proses kekalahan politiknya. Tapi kenapa Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladzi yalunahum tsumma alladzi yalunahum? Sebaik-baik manusia adalah yang segenerasi denganku, maksudnya generasi sahabat. Baru kemudian yang berikutnya, baru kemudian yang berikutnya. Padahal kalau kita bicara capaian peradaban, belum apa-apa generasi Nabi. Tapi mereka adalah generasi yang mengalami satu proses perubahan dari minder, inferior, ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa berperadaban tinggi seperti Romawi dan Persia, itu menjadi pede yang luar biasa. Dari mana pede, percaya diri itu? Tauhid. Tauhidlah yang menyebabkan mereka yang secara peradaban rendah itu, ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa berperadaban tinggi, dadanya tegak, dagunya juga tegak. Kenapa? Fa innal izzata lillahi jami'a, keluhuran itu milik Allah semuanya. Setinggi apapun capaian peradaban suatu bangsa, sebanyak apapun duit suatu bangsa, kalau ia di luar lingkaran tauhid, rendah. Tidak ada yang lebih tinggi dari tauhid. Siapapun orangnya, apapun bangsanya, setinggi apapun peradabannya, kalau di luar lingkaran tauhid, rendah. Itu luar biasa. Itu yang mengilhami generasi-generasi berikutnya untuk menjadi pemberani-pemberani. Tidak takut apa-apa. Karena apa? Pede sekali dengan tauhid itu. Bangsa Arab yang tadi kami katakan secara peradaban itu tidak diperhitungkan dalam pergaulan internasional, istilahnya memacu kudanya ke arah utara, meruntuhkan tahta Persia dan Romawi. Bayangkan itu. Nah inilah, tidak boleh, tidak pede, tidak bangga dengan Islam kita.
harus pede, harus bangga dengan Islam kita. Nun sewu, kadang-kadang kalau saya lihat ya teman-teman dari agama lain pada saat hari Minggu dengan bangganya dia menenteng Bible di tangannya. Kenapa kita tidak bangga menenteng Quran menuju masjid? Mereka pakai pakaian yang bagus-bagus, yang bersih-bersih. Kenapa kita tidak pakaian yang bagus-bagus dan bersih-bersih ke masjid? Wong ayatnya ada, ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Hai Bani Adam, kenakan pakaian indahmu setiap kali pergi ke masjid. Ke masjid sarung ngelinting 2 bulan tidak disetrika dipakai. Giliran pesta, baju yang paling mahal harganya dipakai. Lah kan tidak bisa seperti itu. Tahu sarung ngelinting ya? Itu sarung yang harganya 25.000 itu ngelinting. Fasadul hukami wal ulama. Yang terakhir adalah rusaknya para hakim dan para ulama. Kenapa? Para hakim punya peran penting di dalam soal keadilan. Kalau dia sudah mau menerima suap dari orang-orang yang berperkara, rusaklah keadilan. Demikian para ulama, kalau dia mau menerima suap dari orang-orang yang minta fatwa, rusaklah fatwa. Muncullah keadilan pesanan, keadilan palsu, muncul juga fatwa pesanan, fatwa palsu. Nah, ini oleh Syekh Arslan dianggap sebagai penyebab mundurnya kaum muslimin. Hadirin, kalau orang barat menjadi maju karena meninggalkan ajaran agamanya, itu sebaliknya kaum muslimin akan maju kalau mereka konsisten dengan ajaran agamanya. Baiklah, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kekhilafan. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.